warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Nuaini dari SMK Negeri 1 Alian. Hari ini kita akan belajar sekilas tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Kita simak yuk. Pada dasarnya, pasar modal tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional di mana di dalamnya terdapat pedagang, pembeli, dan adanya suatu transaksi. Pedagang di pasar modal disebut dengan emiten, sedangkan pembeli di pasar modal disebut dengan investor. Emiten adalah pihak yang membutuhkan dana, sedangkan investor adalah pihak yang mengeluarkan dana atau menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran, dalam hal ini emiten, bertemu dengan permintaan, dalam hal ini investor, untuk melakukan transaksi jual beli modal. Dalam pasar modal, istilah pasar dinamakan dengan bursa, sedangkan istilah modal dinamakan dengan efek. Di dalam Indonesia, pasar modal bernama Bursa Efek Indonesia, yang dulunya bernama Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Kita bisa lihat di sini ada Bursa Efek Indonesia yang kantornya begitu bagus ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat bermain langsung ke sana. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pasar modal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi pasar modal yang akan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi investor itu sendiri dan fungsi bagi emiten itu sendiri. Yang pertama, fungsi bagi investor yaitu sebagai sarana instrumen untuk berinvestasi, baik di saham, obligasi, reksadana, waran, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi bagi emiten itu sendiri, yaitu sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana demi keberlangsungan suatu usaha. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah tahu apa itu pasar modal beserta dengan fungsinya. Sekarang kita akan belajar mengenai manfaat atau keuntungan dan juga kerugian yang mungkin terjadi jika kita berinvestasi di pasar modal. Simak ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita pelajari keuntungan dan manfaat dari pasar modal dahulu. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan dividen, yang kedua kita akan mendapatkan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan atas saham yang kita punya. Kemudian capital gain ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Artinya kita mendapatkan keuntungan ketika kita membeli saham kemudian menjual kembali. Sekarang kita ke contoh perhitungan dari dividen dan capital gain, disimak ya. Yang pertama yaitu dividen. Contoh perhitungannya yaitu secara sederhana, perusahaan akan mengumumkan 20% laba dari total laba yaitu 1 juta rupiah untuk pemegang saham. Maka laba yang akan dibagikan dihitung dengan rumus sebagai berikut. 20% dikalikan dengan total laba yaitu 1 juta rupiah, maka ketemu 200.000 rupiah. Berarti dividen yang dibagikan yaitu 200.000 rupiah. Kemudian contoh capital gain. Contoh perhitungannya yaitu seorang investor membeli saham seharga 5.000 per lembar. Kemudian dijual kembali dengan harga 6.000 per lembar. Nah, selisih antara harga beli dengan harga jual inilah yang disebut dengan capital gain. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai resiko yang mungkin terjadi jika kita berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu ada capital loss, kemudian yang kedua ada resiko likuidasi,
Kemudian yang ketiga ada resiko likuiditas, yang keempat suspensi, yang kelima yaitu delisting. Capital loss yaitu kebalikan dari capital gain, di mana di sini harga belinya lebih tinggi dari harga jualnya, jadi kita mengalami kerugian. Kemudian resiko likuidasi yaitu resiko yang terjadi ketika emiten atau perusahaan yang menjual saham mengalami penutupan. Jadi saham yang sudah kita beli, ternyata perusahaannya itu mengalami penutupan. Jadi otomatis sahamnya kita tidak bisa dijual dan itu menjadi kerugian bagi kita atau investor. Kemudian yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu terjadi ketika investor membeli sebuah saham yang jarang diperjualbelikan di lantai bursa. Artinya ini sahamnya itu jarang diminati oleh para investor, jarang ada yang beli. Yang keempat yaitu resiko suspensi. Resiko ini terjadi karena dihentikannya perdagangan sebuah saham karena suatu sebab. Nah, ini sebabnya itu bisa karena perusahaan tersebut itu gagal bayar utang atau obligasi, kemudian terindikasi melakukan kebohongan, kemudian tidak tunduk pada peraturan mengenai penerbitan laporan keuangan, kemudian telat membayar biaya pencatatan, dan lain sebagainya. Intinya ini berhenti karena memang dihentikan oleh OJK atau badan yang menaunginya. Kemudian selanjutnya setelah suspensi yaitu ada delisting. Delisting ini adalah dihapus dari pencatatan di bursa efek karena permintaan emiten berdasarkan persetujuan pemegang saham. Nah, ini itu sebabnya bisa karena perusahaan memang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya, bisa juga karena mengumumkan kebangkrutan, atau memang biasanya itu ada merger dengan perusahaan lain, atau bisa jadi juga ingin mengurangi kerumitan dalam regulasi pelaporan keuangan. Nah, bagaimana tadi penjelasan materinya? Mudah bukan? Terakhir, Bu Guru Aini mau pantun dulu nih sebelum berpisah sama kalian. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.